Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Zheng Yang, kamu harus lebih khawatir tentang murid-muridmu. Ye Chen tidak menghindar sama sekali, menatap Cheng Kun tanpa rasa takut, dan mencibir, saya harap murid-murid sekte Zheng Yang saya temui besok tidak akan bisa mengalahkanmu. Jika yang lain dinonaktifkan olehku, kamu tidak perlu menyalahkannya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Cheng Kun langsung tertutup es, dan niat membunuh yang dingin juga terungkap. Hari ini, meskipun dia adalah pemenang terbesar dari sekte Zheng Yang, dia tidak kehilangan muka murid keempat dari biografi sejati dipukuli hingga lumpuh, dan murid yang datang untuk menyerang secara diam-diam diturunkan di tempat oleh Ye Chen, dan dia bahkan diperas oleh Ye Chen untuk ini setelah membicarakannya sebentar, hanya dua insiden ini yang telah mempermalukan Zheng Yangzong. Cheng Kun, sia-sia bahwa kamu adalah penguasa satu generasi, menunjukkan niat membunuh kepada murid Heng Yue saya di setiap kesempatan, bukankah itu terlalu berlebihan untuk identitasmu? Yang Ding Tian sudah berdiri di samping Ye Chen, membantu Ye Chen memblokir paksaan Cheng Kun, lalu dia tidak lupa menatap Cheng Kun dengan dingin. Saat dia mengatakan itu, Yang Ding Tian melemparkan jubahnya dan meninggalkan tempat itu bersama semua orang. Setelah mereka pergi, Cheng Kun menghancurkan meja dan kursi di sampingnya menjadi abu dengan satu telapak tangan, dan berkata dengan dingin, cepat atau lambat, Heng Yuezong akan dihancurkan. Setelah semua orang pergi, Dong Huang Taixin menggeliat dengan malas dalam kehampaan, dan kemudian dia tidak lupa untuk melihat ke arah Fuya, apa, kamu dan aku bertaruh kali ini, apakah kamu menerimanya atau tidak? Fuya menjentikkan lengan bajunya dan tersenyum, mengapa kamu tidak menjadi guru suci? Visimu secara alami lebih tinggi dariku. Berhenti menyanjung, ayo pergi. Dong Huang Taixin berbalik dan menghilang, diikuti oleh Xuan Chen dan Fuya. Di sini, Ye Chen dan yang lainnya telah kembali ke paviliun Wang Yue. Baru setelah mereka kembali ke paviliun Wang Yue, si Tunan dan kelompok murid sejatinya tertawa terbahak-bahak, saudara muda Ye Chen, kamu benar-benar gantung. Bagaimana saya mendengar bahwa seseorang mengatakan mereka tidak menyukai saya sebelumnya? Ye Chen mengangkat telinganya berpura-pura tuli dan bodoh. Apakah ada? Si Tunan juga berpura-pura tuli dan bodoh, dan berkata, dia menendang Si Yan di sampingnya, dan mengutuk, Xiao Yanzi, katakan padaku, apakah itu kamu? Saudara ini, saya harus mengatakan beberapa patah kata tentang Anda. Sekarang, jangan terlalu besar untuk kehilangan. Si Yan mengabaikannya secara langsung, dan terbiasa dengan si Tunan. Baik. Yang Ding Tian melambaikan tangannya, menyebabkan semua orang bubar, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Ye Chen, anak kecil, lawan besok tidak sebanding dengan bayi. Kamu bisa bertarung jika kamu bisa, kamu tidak bisa pukul dan mengaku kalah. Aku mengerti itu. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, pria. Pukul jika kamu bisa mengalahkan, dan lari jika kamu tidak bisa. Tidak apa-apa membujukku sekali atau dua kali, tetapi Tuan, jangan hentikan aku besok. Beri dia dua tamparan juga. Oke, aku punya sikap kakekku. Kalimat ini datang dari langit. Seseorang datang dari langit, itu adalah seorang lelaki tua dengan tangan di tangannya, rambutnya acak-acakan, pakaiannya acak-acakan, dia agak malang, dia jelas senior, tetapi tidak terlalu banyak, matanya terlihat seperti pencuri. Orang yang datang, tentu saja, adalah Pak Tua Zuge. Melihat bahwa itu adalah lelaki tua Zuge, Yang Ding Tian dan yang lainnya melangkah maju untuk memberi hormat, dan bahkan melindungi Ye Chen di belakang mereka, karena takut Ye Chen akan diculik oleh Ye Chen secara tidak sengaja. Semua orang masih ingat terakhir kali, ketika Ye Chen dibawa pergi oleh lelaki tua Zuge, area terlarang sekte Zheng yang dilanggar malam itu, dan semua orang membuat keributan hampir sepanjang malam. Meskipun mereka tidak menangkap pembunuhnya malam itu, mereka tidak bodoh. Mereka semua tahu bahwa lelaki tua Zuge ada hubungannya dengan itu, dan Ye Chen, yang dibawa pergi, mungkin terlibat. Sekarang lelaki tua Zuge datang lagi, Yang Ding Tian dan yang lainnya tentu saja ingin memenjarakan Ye Chen. Jika Zugeyu benar-benar menyingkirkannya, Tuhan tahu omong kosong apa yang akan terjadi malam ini. Apa ekspresimu?
Orang tua Zuge baru saja mendarat ketika dia melihat Yang Dingtian dan yang lainnya menatapnya dengan waspada. Mereka yang tidak tahu mengira mereka menjaga dari pencuri. Pencegahan kebakaran, anti pencurian, anti Zuge. Yang Dingtian dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi Ye Chen di belakangnya mengerang. Hei, bajingan kecil. Orang tua Zuge berhenti, menggulung lengan bajunya, dan mendorong Yang Dingtian pergi di tempat, dan melangkah maju untuk melihat Ye Chen yang ada di belakangnya. Aku belum puas denganmu. Aku tidak berhutang apapun padamu. Ye Chen memandang Zuge Yu dengan marah, kamu yang hampir membunuhku. Begitu kata-kata ini keluar, Yang Dingtian dan yang lainnya menggosok dagu mereka, diam-diam berpikir bahwa apa yang terjadi malam itu pasti ada hubungannya dengan Zuge Yu dan Ye Chen, yang memperkuat tekad mereka untuk menjaga Ye Chen tetap terkendali. Jelas, lelaki tua Zuge juga tahu apa yang Ye Chen bicarakan, jadi dia hanya menarik Ye Chen ke sisinya, mengedipkan mata dan berkata, anak kecil, bagaimana kalau kakek mengajakmu melihat bintang-bintang? Mendengar ini, sebelum Ye Chen dapat berbicara, Chu Xuaner menyeret Ye Chen kembali, berdiri di belakangnya, dan berkata sambil tersenyum, Zuge senior, dia akan berpartisipasi dalam 3 kompetisi besar besok, jadi tidak perlu menontonnya. Bintang. Orang tua Zuge melihat Chu Xuaner dari atas ke bawah, dan kemudian memandang Yang Dingtian dan yang lainnya dengan mata berayun dari sisi ke sisi, dan menemukan bahwa sekelompok orang benar-benar menjaganya seperti pencuri, yang membuat sudut mulutnya berkedut. Itu dia. Orang tua Zuge terbatuk dan mengelus janggutnya, kalau begitu aku akan datang di lain hari. Mengatakan itu, lelaki tua Zuge berbalik dan menghilang. Setelah dia pergi, Yang Dingtian dan yang lainnya menghela nafas lega. Jika Zuge Yu bersikeras untuk membawa Ye Chen pergi, bahkan beberapa dari mereka harus banyak berkerut. Kekuatan alam Zuji Yu terlalu menakutkan. Selamat beristirahat. Yang Dingtian menepuk pundak Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, jangan stres. Dimengerti. Ye Chen tersenyum, berbalik dan terjun ke loteng. Semua orang beristirahat secara terpisah, tetapi dia masih berhati-hati dan tidak berani menunda sedikit pun. Esensi bumi yang ditransmisikan dari 9 klon dunia bawah tanah dikompresi dan ditempa, lalu dituangkan ke lautan Pil. Namun, meski begitu, dia masih gagal menembus ke tingkat ke-6 alam Yuan manusia. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Zheng Yangzong benar-benar sunyi, sunyi dan damai, dan sekelompok gunung diselimuti awan dan kabut, benar-benar seperti negeri dongeng di bumi. Namun, di tengah malam, bayangan hitam menyerbu ke paviliun pengamat bulan, dan kemudian keluar dalam waktu kurang dari sedetik, samar-samar terlihat bahwa bayangan hitam itu membawa seseorang di tangannya. Sial, kamu orang tua, kamu tahu banyak. Dia dibawa dengan linglung, dan Ye Chen melihat dengan jelas siapa yang menggendongnya, dan siapa lagi yang ada di sana selain Zuge tua. Kamu bajingan kecil, harap diam. Orang tua Zuge pergi dengan bunyi gedebuk, kakek akan membawamu ke tempat yang baik. Kamu menipuku lagi. Ye Chen meronta dengan keras. Omong kosong, kapan aku menipumu? Terakhir kali itu adalah kecelakaan, lelaki tua Zuge memarahi, jangan khawatir, aku membuat persiapan lengkap kali ini untuk membuatmu tetap aman, tidakkah kamu percaya padaku? Aneh mempercayaimu, aku. Ye Chen hendak berteriak, tetapi mulutnya ditutupi oleh lelaki tua Zuge, dan seluruh tubuhnya juga dipenjara. Dia hanya bisa menonton lelaki tua Zuge menempatkan dia mengambil. Yang mengejutkan Ye Chen, kali ini lelaki tua Zuge tidak membawanya ke tanah, tetapi membawa Ye Chen ke langit. Setelah waktu yang tidak diketahui, lelaki tua Zuge berhenti dan menempatkan Ye Chen di sampingnya. Bab 227. Di mana ini? Ye Chen melirik awan dan kabut yang berterbangan, lalu melihat ke bawah, yang bisa dia lihat hanyalah awan dan kabut berkabut, tetapi dia bisa merasakan bahwa ketinggian seperti itu berada di luar jangkauan awan api peri. Ketinggian penerbangan. Apakah kamu melihat cermin gosip itu? Su tahu bahwa penglihatan Ye Chen terbatas, jadi lelaki tua Zuge membantu Ye Chen membersihkan awan. Ye Chen mengarahkan matanya dan melihat bahwa memang ada titik terang seukuran ibu jari di bagian bawah, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia bisa melihat bahwa itu adalah cermin gosip yang mengambang, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan kecemerlangan yang cerah, yang merupakan sangat terang di malam yang gelap. Dilihat dari bawah, yang tidak tahu mengira itu bintang. Apa itu? Ye Chen memandang Zuge Yu dengan rasa ingin tahu. Cermin Bagua. Aku tahu itu cermin 8 diagram, tapi tidak ada riwayatnya.
Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Orang tua Zuge meremas janggutnya, awalnya kupikir itu bintang. Tapi setelah aku bergegas keluar dari tanah untuk melindungimu malam itu, aku kebetulan lewat di sini dan melihat itu secara tidak sengaja. Saya kira, Zeng Yangzong jelas tidak mengetahui keberadaan cermin gosip ini. Tidak mungkin. Ye Chen memandang lelaki tua Zuge dengan tak percaya, ada harta karun yang melayang-layang, mereka tidak menemukannya. Setidaknya aku belum menemukannya. Zuge tua berkata dengan pasti, menunjuk ke cermin 8 diagram dan berkata, apakah kamu melihatnya? Bisakah kamu membawanya pergi? Juga, jangan terlalu memandang tinggi orang-orang dari Sekte Zengyang. Cermin gosip setidaknya 100.000 kaki di atas tanah. Sangat tinggi, setidaknya seseorang yang telah mencapai level saya. Malam itu, untuk menghindari pengejaran Zeng Yangzong, yang tidak ada hubungannya dengan berkeliaran sekitar dalam kehampaan yang begitu tinggi. Karena itu adalah sesuatu tanpa pemilik, kamu bisa segera mendapatkannya sendiri, mengapa kamu menyeretku? Ye Chen memandang lelaki tua Zuge dengan curiga. Omong kosong, jika saya bisa mendapatkannya, mengapa saya harus meminta Anda untuk datang? Orang tua Zuge mengangkat tangannya dan bergidik lagi, saya berlari untuk melihatnya 2 malam ini, mencoba banyak metode, tetapi tidak dapat menerimanya pergi, dan temperamennya tidak kecil, saya curiga ada pikiran jahat tuannya di dalamnya, dan itu tidak lemah. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas dan ke bawah orang tua Zuge, ayo. Kamu adalah surga semu yang agung, dan kamu bahkan tidak bisa melakukan pikiran jahat tentang senjata spiritual. Bukannya aku tidak bisa mengalahkannya. Orang tua Zuge meremas janggutnya, tapi pikiran jahat itu bukanlah pikiran jahat biasa, itu adalah pikiran jahat dari roh primordial. Jika menjadi gila, jiwaku mungkin menderita, apalagi, saya tidak ingin membuat keributan dan memikat cucu Zeng Yangzong. Yuan. Pikiran jahat Yuan Shen. Ye Chen terkejut, dan bertanya ragu-ragu, maka ini berarti pemilik piring gosip setidaknya harus seorang biksu di alam surga, jika tidak, tidak akan ada Yuan yang tersisa. Pikiran jahat Tuhan. Secara teoritis, itu saja. Itu masih membuat Wall. Ye Chen memarahi, pemilik rumah adalah Tianjing, kamu harus memperhatikannya, dan temukan seseorang yang menyalahgunakannya. Apakah menurutmu aku gila? Zuge tua mengangkat tangannya dan bergidik lagi, jika pemiliknya masih hidup, tentu saja aku tidak berani memperhatikannya, tetapi pemiliknya jelas sudah mati. Itu adalah sesuatu tanpa pemilik, jadi saya berpikir untuk menyelesaikannya dan mempelajarinya. Lalu apa maksudmu membawaku? Gunakan api aslimu untuk memurnikan pikiran jahat dari roh primordial di piring gosip. Orang tua Zuge berkata, menyempurnakan bahan untuk piring gosip tidaklah mudah, dan mungkin ada keuntungan tak terduga jika kamu melakukannya. Bukan tidak mungkin untuk membantumu. Ye Chen menyentuh dagunya, tapi kamu tidak bisa seperti terakhir kali-kali ini, aku tidak ingin menghabiskan malam ini dalam ketakutan, dan manfaat yang kamu dapatkan, kamu memberiku beberapa poin, saya kekurangan uang. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu, kata lelaki tua Zuge. Dia meraih Ye Chen dengan satu tangan, dan bergegas turun seperti aliran cahaya, dan segera datang ke sisi piring gosip. Tepat setelah jatuh, Ye Chen hampir terhuyung-huyung dan jatuh dari sini, karena paksaan pelat gosip begitu kuat sehingga dia tidak bisa bernapas, dan bahkan energi tubuh yang sebenarnya ditekan kembali ke lautan pil. Melihat ini, lelaki tua Zuge menunjuk ke arah Ye Chen, menghilangkan tekanan pada Ye Chen. Bersenandung. Susi merasakan kekuatan Pak Tua Zuge, dan Bagua Pan hendak kabur di tempat. Kemana harus pergi? Orang tua Zuge segera mengorbankan senjata spiritual kelahirannya, dan menekan piring gosip di tempat. Ye Chen menghela nafas, lalu menatap papan gosip di depannya dengan heran. Itu hanya sebesar mulut mangkuk, tetapi sangat misterius selain hal-hal yang seharusnya menjadi gosip, ada beberapa karakter segel kecil yang diukir di tepinya, dengan jejak energi spiritual yang tertinggal dan udara tebal mengalir keluar meskipun ukurannya kecil, melihatnya, Ye Chen selalu memiliki perasaan bahwa dia sedang melihat ke pegunungan. Jika orang ini menjadi gila, dia akan menghancurkanku menjadi gumpalan dalam sekejap. Ye Chen mundur. Apakah masih ada aku? Tunggu aku sebentar, aku akan mengatur formasi, jika tidak akan ada banyak kebisingan, yang akan mengkhawatirkan geng Zeng Yangzong, dan masalah yang tidak perlu tidak akan terhindarkan. Orang tua Zuge sudah sibuk di sekitar pelat gosip, bendera formasi besar dimasukkan ke dalam kekosongan, dan kemudian banyak hal aneh berjalan di sekitar bendera formasi.
Segera, sebuah formasi dibangun olehnya, membentuk perisai pelindung berukuran 10 kaki, menutupi cakram gosip di dalamnya. Baik. Orang tua Zuge bertepuk tangan, dan kemudian menempelkan jimat ajaib pada Ye Chen. Ini dapat membantu Anda melawan paksaan piring gosip. Sekarang, Anda dapat mengorbankan api asli Anda. Bagaimana cara mempraktikkannya? Hua, saya tidak perlu mengajari Anda. Ini sangat akrab. Dengan pemikiran di benaknya, Ye Chen mengorbankan api yang sebenarnya, dan kemudian membungkus piring gosip. Bersenandung. Segera, pelat gosip bergetar, dan pancarannya langsung panas dan menyilaukan, sementara riak menakutkan yang tak terlihat tetapi sangat jelas menyebar, tetapi dihentikan oleh formasi yang diatur sebelumnya oleh lelaki tua Zuge. Ada pertunjukan, lanjutkan. Mata lelaki tua Zuge berbinar. Kamu harus berhati-hati dengan itu, aku tidak ingin menjadi gila dan membunuhku nanti, kata Ye Chen buru-buru. Jangan khawatir, aku di sini untuk memastikan kamu baik-baik saja. Bersenandung. Pelat gosip bergetar lagi, mekar dengan kecemerlangan yang lebih panas, tetapi kecemerlangan yang menyilaukan ini juga terhalang oleh formasi. Segera, piringan gosip mulai bergerak, bergetar dan terbang ke atas dan ke bawah. Paung, paung. Pelat gosip sepertinya ingin melarikan diri, tetapi karena penutup pelindung, itu diblokir setiap saat. Pemurnian api peri sepertinya menyinggung perasaannya, dan kekuatan yang kuat pulih dengan cepat. Biarkan aku memberitahumu, apakah formasimu akan berhasil. Ye Chen buru-buru menatap lelaki tua Zuge ketika dia melihat disk gosip menjadi gila. Pemiliknya sudah lama meninggal. Itu hanya alat spiritual yang tidak bisa membuat gelombang besar. Orang tua Zuge menepuk bahu Ye Chen, dan untuk amannya, dia menempelkan beberapa jimat bercahaya di tubuh Ye Chen. Sekarang, pertahanan saat ini cukup kuat. Memang, dengan beberapa jimat lagi yang menempel di tubuhnya, Ye Chen merasa lebih aman, merasa bahwa beberapa jenis kekuatan tirani menutupi seluruh tubuhnya, dan dua di antaranya langsung melindungi jiwanya. Jelas, lelaki tua Zuge tidak ingin sesuatu terjadi padanya, jika tidak, dia tidak akan terlalu berhati-hati. Bab 228 Kekuatan Roh Primordial. Bersenandung. Bersenandung. Disk gosip masih bergetar, dan samar-samar terdengar jeritan di dalam, yang membuat seluruh tubuh Ye Chen gemetar. Aku berkata, bukankah agak tidak manusiawi bagi kita untuk melakukan ini? Mendengar teriakan itu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah lelaki tua Zuge. Mereka tidak merekrut kami atau memprovokasi kami hanya menempatkan orang sampai mati seperti ini sekarang, bukankah itu sedikit tidak etis? Kamu tahu kentut yang luar biasa. Orang tua Zuge mengutuk, menunjuk ke langit, dan kemudian menunjuk ke bawah, itu tetap di sini, tidak lebih dari menyerap cahaya bintang, cahaya bulan dan kekuatan spiritual agung Sekte Zhengyang. Hal utama adalah urat roh bumi di area terlarang Sekte Zhengyang, itu adalah pikiran jahat, dan itu juga pikiran jahat dari roh primordial, begitu tumbuh, akan aneh jika tidak membawa bencana bagi rakyat jelata. Jika kamu mengatakan itu, aku akan merasa lebih nyaman. Ye Chen memikirkannya sejenak. Pikiran jahat bukanlah hal yang baik pada pandangan pertama. Di Sekte Heng Yue, dia juga membantu Xiong Er memperbaiki pikiran jahat pada gadanya. Begitu benda ini memiliki kebijaksanaan spiritual yang tinggi atau menjadi lebih kuat, pasti akan menimbulkan bencana. Kami menghilangkan kerugian bagi orang-orang, berlatih dengan cepat, dan berlatih sampai mati. Orang tua Zuge menyemangati Ye Chen di pinggir lapangan. Mengerti. Begitu Ye Chen menyelesaikan kata-katanya, jeritan sengsara terdengar lagi dari nampan gosip. Segera, roh di papan gosip menjadi sensitif dan tidak stabil, dan aura hitam berubah menjadi abu, dan Ye Chen bahkan bisa melihat wajah hitam yang terdistorsi dari jarak 4 atau 5 kaki. Ekspresinya ganas dan kejam, dan dia sangat kesakitan. Datang lagi. Dengan pemikiran di benak Ye Chen, dia meningkatkan kekuatan pemurnian api yang sebenarnya. Pikiran jahat dari piring gosip menjerit lagi, dan wajah hitam yang terdistorsi juga dengan cepat meleleh, tetapi jejak kecemerlangan putih muncul, tertinggal di piring gosip. Melihat kecemerlangan putih itu, mata lelaki tua Zuge langsung menjadi tajam, dan bahkan napasnya menjadi sesak. Ye Chen menangkap gerakannya. Tampaknya yang benar-benar diinginkan lelaki tua ini adalah kecemerlangan putih di piring gosip. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan melihat cahaya putih dengan hanya sehelai rambut lagi. Apa-apaan ini itu? Sehingga alam semu begitu didambakan. Segera,
Ye Chen menebak apa itu, dan dua lampu tajam melintas di matanya. Itulah kekuatan roh primordial. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan sepertinya telah menemukan sesuatu dalam sekejap, yang benar-benar diinginkan Zhuge Yu adalah kekuatan roh primordial yang tersembunyi di piring gosip. Di bawah transformasi, pikiran jahat roh primordial dimusnahkan, dan baru setelah itu jejak kekuatan roh primordial terungkap. Tidak heran kamu begitu bersemangat. Ye Chen bergumam, bahkan sepotong kekuatan roh primordial dapat membantunya menerobos ke alam surga, atau memadatkan roh primordial terlebih dahulu. Orang tua Zhuge, tampaknya begitu Anda memilih ini harta. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah kekuatan roh primordial, Ye Chen tidak berani memiliki terlalu banyak delusi. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa baik hubungannya dengan Zhuge Yu, tidak peduli seberapa murah hati Zhuge Yu, dia tidak akan berbagi kekuatan roh primordial dengannya, karena kekuatan roh primordial sangat penting bagi surga semu dunia. Di samping, Zhuge Yu masih menatap jejak kekuatan primordial itu dengan mata panas, dan bahkan mau tidak mau bergerak beberapa kali. Melihat lelaki tua Zhuge itu sangat bersemangat, Ye Chen terbatuk ringan. Aku berkata, lelaki tua, kamu terlihat sangat bahagia. Omong kosong. Kalau begitu mari kita bahas bagaimana membaginya. Ye Chen terkikik, pura-pura tidak tahu apa-apa. Hei, kamu mengganggu latihanku di tengah malam dan bahkan membawaku ke sini, jadi beri aku hadiah atau sesuatu. Kamu juga tahu bahwa memurnikan pikiran jahat ini sangat padat karya, saya tidak ingin lebih, 300.000 sudah cukup. 300.000, kamu punya nafsu makan yang besar. Orang tua Zhuge meniup janggutnya dan menatap. Tapi, orang ini memikirkannya sejenak, dibandingkan dengan kekuatan roh primordial, 300.000 yuan bukanlah apa-apa. Suasana hatinya lebih baik, dan dia hanya mengeluarkan tas penyimpanan dan memasukkannya ke Ye Chen, uang untuk Ye Chen. Terserah kamu, cepat berlatih untukku. Dimengerti. Dengan uang yang diperoleh, Ye Chen penuh energi, dan meningkatkan intensitas pemurnian api yang sebenarnya dalam jumlah besar. Wajah terdistorsi dari pikiran jahat dengan cepat disempurnakan. Seperempat jam kemudian, jejak terakhir dari pikiran jahat yang tersisa di piring gosip benar-benar disempurnakan menjadi ketiadaan di bawah pemurnian api peri, dan Zhuge Yu yang berada di samping tidak sabar untuk menarik formasi, dan meraih piring gosip dengan satu tangan. Bersenandung. Tanpa diduga, cakram gosip yang tadinya diam berdengung dan bergetar, mengibaskan tangan tua Zhuge, dan kemudian terbang seperti pelangi ilahi. Kemana harus pergi? Orang tua Zhuge memarahi dengan dingin, mengangkat kakinya dan mengejarnya. Dua pelangi ilahi mengejar dan melarikan diri, dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Sialan! Ye Chen berteriak keras dari belakang, kamu bajingan, jatuhkan aku. Kamu tidak bisa membunuhku jika kamu ingin jatuh. Hanya saja, tidak ada balasan. Selusin garis hitam muncul di dahi Ye Chen dalam sekejap. Dia benar-benar melihat bahwa lelaki tua Zhuge ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Pertama kali dia masuk ke bawah tanah bersamanya, dia diblokir di sana. Jika bukan karena bantuan Taiksu Gulong, dia mungkin masih terjebak di bawah tanah sekarang. Kali ini, tidak apa-apa sekarang, dan anehnya dia ditinggalkan di kehampaan 100.000 kaki, dan dia akan jatuh jika dia tidak memperhatikan. Nenekmu. Ye Chen mengutuk diam-diam, dan tidak bisa menahan pandangan ke bawah. Meskipun berada di atas Zeng Yangzong, dia bahkan tidak bisa melihat bayangan Zeng Yangzong di kehampaan 100.000 kaki. Itu hanya awan berkabut. Mungkin itu terlalu tinggi, yang membuatnya sedikit pusing. Saya khawatir ini adalah yang tertinggi yang dia miliki sejak dia lahir. Xian Huo, tunjukkan padaku. Dengan enggan, dia mengorbankan api peri lagi, berharap mengubah api peri menjadi awan. Namun, meskipun Xian Huo memiliki kecerdasan dan spiritualitas dan mengetahui perintah Ye Chen, itu tidak bisa berubah menjadi awan Xian Huo. Tidak heran jika api peri tidak dapat berubah menjadi awan api peri, tetapi ditekan oleh kultivasi Ye Chen, dan kemampuannya tidak dapat ditampilkan sepenuhnya, dan ini adalah kekosongan 100.000 kaki, dan aturan dalam gelap juga menekannya. Sekarang, hati Ye Chen tenggelam sedikit. Zhuge Yu, kamu membunuh 1000 pedang. Jika kamu tidak kembali untuk menjemputku, aku akan mencekikmu sampai mati jika aku hantu. Ye Chen mengutuk dan tidak berani bergerak, karena takut karena jatuh secara tidak sengaja. Namun, 1/4 jam berlalu, 2/4 jam berlalu, dan 1 jam berlalu, dan lelaki tua Zhuge tidak kembali. Oh, aku akan pergi.
Ye Chen hanya berjongkok di atas awan, menutupi wajahnya dengan tangannya. Pada saat ini, benda berkilau melayang melewati matanya, karena terlalu kecil, jauh lebih tipis dari sehelai rambut. Jika dia tidak memiliki mata Xianlun, akan sangat sulit untuk menemukannya. Kekuatan roh primordial. Mata Ye Chen cepat, dan dia meraih jejak kekuatan roh primordial di tangannya. Bab 229 ini akan diterbitkan. Ini akan dikirim. Ye Chen memegangnya erat-erat, takut itu akan hilang jika dia tidak memperhatikan. Bayi yang bisa membuat mata tua Zuge hangat, jantung kecilnya secara alami berdetak kencang. Orang tua, kamu harus memberiku sup bahkan jika kamu makan daging. Ye Chen terkekeh, sudah menebak bahwa kekuatan roh primordial harus tersisa dari Bagua Pan melarikan diri sebelumnya. Tapi kehilangan inilah yang membuat Ye Chen merasa seperti harta karun. Kekuatan roh primordial hanya dapat dimiliki oleh mereka yang memiliki roh primordial. Bahkan jika lelaki tua Zuge sudah berada di alam kuasi surga, dia belum memadatkan roh primordial. Bukankah ini harta karun bagi para biksu? Ye Chen merasakan denyutan jiwa ketika dia benar-benar memegang kekuatan roh primordial. Roh primordial adalah bentuk evolusi jiwa. Dalam arti tertentu, mereka masih terkait erat. Setelah memegangnya selama 3 menit penuh, Ye Chen membuka tangannya dan melihat kekuatan roh primordial di tangannya dengan mata cerah. Itu hanya kekuatan roh primordial, tanpa kebijaksanaan, seperti daun-daun berguguran yang bergoyang tertiup angin. Ikuti aku mulai sekarang. Ye Chen membuang ranting zaitun, dan kemudian dia tidak lupa membagikan sedikit kekuatan jiwa. Segera, kekuatan roh primordial bergoyang dan terjerat dengan kekuatan jiwa Ye Chen. Ye Chen tidak terburu-buru, dia mengerahkan kekuatan jiwanya, perlahan-lahan menarik kekuatan roh primordial ke dalam tubuhnya, dan kemudian perlahan-lahan menyatu ke dalam jiwanya. Kekuatan roh primordial baru saja bergabung ke dalam jiwanya, dan itu segera mengejutkannya. Energi jiwa yang terkandung dalam kekuatan roh primordial jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh jiwa. Sedikit saja membuatnya merasa bahwa jiwanya disublimasikan. Perlahan, Ye Chen duduk bersila di atas awan, membiarkan kekuatan roh primordial dan jiwanya terus menyatu. Saat ini, sudah tengah malam, tetapi Zeng Yangzong tidak tenang. Khawatir lelaki tua Zuge akan menculik Ye Chen di tengah malam, Chu Xuaner datang untuk memeriksa kamar Ye Chen di malam hari dan menemukan bahwa Ye Chen telah menghilang, yang membangunkan Yang Dingtian dan yang lainnya. Semua orang bergegas ke tempat peristirahatan Zuge Yu. Lansia, ada apa? Biyu kaget bangun, dan memandang Yang Dingtian dan yang lainnya dengan sedikit keraguan. Di mana Zuge Yu? Pang Dacuan hanya memanggilnya dengan nama depannya. Kakek Zuge belum kembali sejak 3 kompetisi besar. Biyu menjawab dengan jujur, karena dia tidak melihat Zuge Yu lagi setelah 3 kompetisi besar hari ini. Sekarang, hati Yang Dingtian dan yang lainnya menjadi dingin. Mereka yakin bahwa Ye Chen dibawa pergi oleh orang tua Zuge. Jelas, Yang Dingtian dan yang lainnya tidak berani mengganggu Zeng Yangzong, siapa yang tahu kemana Zuge Yu membawa Ye Chen. Chen dan Zuge Yu diblokir di dalam, itu hal yang paling tidak masuk akal. Neneknya masih hilang, kata Pang Dacuan dengan marah. Tak perlu dikatakan, tidak ada hal baik yang telah dilakukan. Setidaknya, Zeng Yangzong belum membuat langkah besar sekarang, yang membuktikan bahwa mereka masih aman. Yang Dingtian merenung, masalah ini masih digeledah secara rahasia, jadi jangan ganggu Zeng Yangzong. Semua orang mengerti kekhawatiran Yang Dingtian. Akibatnya, pada tengah malam, kerumunan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mencari di sekitar Zeng Yangzong. Namun, hingga subuh, belum lagi bayangan Ye Chen, dia bahkan tidak menyadari aura Ye Chen, apalagi sosok Zuge Yu, bahkan mau bisa melihatnya sebentar. Saat ini, Dongfang Hongxia telah tercermin, dan ada banyak orang di mana-mana di Zeng Yangzong. Di hari yang baru, final dari 3 kompetisi besar akan dimulai lagi. Kembali ke paviliun Wang Yue, semua orang terlihat jelek, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di mana Ye Chen? Situ Nan dan yang lainnya sudah keluar, tetapi mereka tidak melihat Ye Chen. Ayo pergi ke venue dulu. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, ekspresi kerumunan agak aneh, sekelompok besar orang masih tidak mengawasi seorang murid, dan lelaki tua Zuge mengambil keuntungan itu. Ketika Yang Dingtian memimpin orang ke tempat tersebut, semua arah melemparkan pandangan terkejut, karena mereka tidak melihat Ye Chen. Ada apa? Aku tidak akan membiarkan Ye Chen berpartisipasi dalam putaran kompetisi ini. Sang Guan Bo adalah orang pertama yang terkejut. Sepertinya bagiku.
Situ Jin dari keluarga Situ mengusap dagunya, mungkin mereka dan Ye Chen sama-sama tahu bahwa duel hari ini tidak memiliki peluang untuk menang, jadi mereka memilih untuk tidak membawa Ye Chen, bisa dibilang sebagai abstain. Dibandingkan dengan mereka, para murid Zeng Yangzong jauh lebih sombong. Apakah kamu takut? Ada suara mengejek dan menghina satu demi satu, tanpa ada yang disembunyikan. Tentu saja saya takut, jadi saya tidak berani datang, dan saya datang ke sini seperti kura-kura. Heng Yuezong hanya memiliki kemampuan ini, karena dia tahu dia akan kalah, jadi dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Di tengah diskusi, Yang Dingtian dan yang lainnya sudah duduk di kursi mereka. Yang Dingtian, di mana Ye Chen dari Heng Yue? Segera, tawa menyeramkan Cheng Kun datang dari kursi tinggi, jangan bilang dia sakit atau belum bangun, atau aku akan benar-benar mempercayainya. Kamu harus lebih peduli dengan urusan keluargamu sendiri. Yang Dingtian mendengus dingin. Saudaraku, apakah ada kemungkinan seperti itu? Ye Chen dibawa pergi oleh Sekte Zeng Yang. Daoxuan di samping mengirimkan transmisi suara ke Yang Dingtian, dalam 2 hari terakhir, Ye Chen telah membuat Sekte Zeng Yang sangat menderita. Mereka sudah cukup. Tidak ada alasan untuk menyerang Ye Chen. Yang Dingtian merenung sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya, mungkin tidak, ini adalah wilayah Zeng Yangzong, dan Cheng Kun tidak dapat melakukannya di wilayahnya sendiri. Meskipun bakat Ye Chen tidak rendah, dia mengalahkan Zeng Yangzong 2 kali berturut-turut. Seorang murid sejati, tetapi dalam pandangan Cheng Kun, Ye Chen pada dasarnya tidak menimbulkan ancaman bagi Sekte Zeng Yang. Jangan dipikirkan, Zhuge Yu yang menculik Ye Chen. Pang Dacuan mengutuk, lalu menunjuk ke sisi yang berlawanan, lihat, Zhuge Yu tidak datang, entah kemana dia pergi. Ini berarti bahwa jika Ye Chen tidak kembali sebelum dimulainya kompetisi, dia akan dianggap abstain. Chu Linger, yang berada di samping, mau tidak mau menyela. Tidak masalah apakah dia melawan pertempuran ini atau tidak. Chu Xuaner mengerutkan kening dan berkata, yang paling penting adalah di mana kita sekarang dan apakah dia aman atau tidak. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengangguk dalam diam. Di sini, Cheng Kun melirik ke arah Heng Yuezong, lalu ke sisi Biyou, dan menemukan bahwa Zhuge Yu dan Ye Chen tidak ada di sana, dan tatapan samar muncul di matanya, keduanya tidak ada di sini. Terakhir kali seseorang masuk ke area terlarang, mereka juga tidak ada. Wu Changqing buru-buru berkata, mungkinkah Zhuge Yu pergi ke area terlarang lagi? Cepat! Cheng Kun buru-buru memerintahkan, pergi dan periksa area terlarang. Jika Zhuge Yu benar-benar menyelinap ke area terlarang, kamu tidak perlu menjaga tanganmu. Jika Ye Chen juga ada di dalamnya, tidak masalah apakah dia hidup atau mati. Segera, Wu Changqing langsung pergi ke satu sisi dengan selusin tetua, dan kemudian banyak tetua mengikuti dari segala arah. Total lebih dari 40 tetua bergegas menuju satu sisi, dan seluruh penonton tercengang. Bagaimana situasinya? Ada keributan lain di venue. Bisakah seseorang menyelinap ke area terlarang Zeng Yangzong lagi? Sangguan Bo bergumam, dan dia tidak lupa untuk melihat ke sisi Biyou, dan menemukan bahwa lelaki tua Zhuge tidak datang, yang sepertinya telah memecahkan beberapa petunjuk. Itu mungkin karena Zhuge Yu tidak datang, yang membuat mereka curiga. Situ Jin mengusap dagunya, orang tua ini selalu menjadi sasaran pengintaian kemana-mana. Untuk pertempuran besar di Zeng Yangzong, dia harus pergi ke daerah terlarang untuk memeriksa lagi. Pergi. Bab 230 terlambat. Segera, Wu Changqing kembali dengan sekelompok tetua, dan sedikit menggelengkan kepalanya ke arah Cheng Kun. Sekarang, Cheng Kun merasa nyaman, area terlarang Sekte Zeng Yang adalah rahasia terbesar mereka, tidak hanya menyegel jiwa naga dari naga kuno Taixu, tetapi juga memiliki urat roh bumi, yang tidak semua orang tahu. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti akan sangat gugup. Karena dia meninggalkan 9 avatar di urat roh bumi, Wu Changqing pergi untuk memeriksanya sebelumnya. Jika Wu Changqing mengetahui tentang avatarnya, bukankah itu akan merugikan diri sendiri? Untungnya, Taixu Gulong cukup bisa diandalkan. Jauh sebelum Wu Changqing masuk, dia sudah menyembunyikan Ye Chen. Meskipun dia disegel, Wu Changqing dan yang lainnya masih tidak bisa melihat metodenya. Dengan cara ini, setelah memastikan bahwa Zhuge Yu tidak berada di area terlarang, Cheng Kun mengedipkan mata pada Wu Changqing. Wu Changqing mengerti, dan melangkah ke atas panggung, murid sejati yang telah maju ke final, datang ke panggung untuk menarik undian. Segera, Jining Suang, tubuh Xuanling, Hua Yun, biografi sejati kedua Zeng Yang,
dan Han Jun, biografi sejati ketiga Zheng Yang, memasuki tahap pertempuran tanpa urutan tertentu, tetapi Ye Chen adalah satu-satunya yang tidak melakukannya. Muncul. Ye Chen dari Heng Yuezong, apakah ini akan abstain? Wu Changqing melirik Yang Dingtian dan yang lainnya, dagunya terangkat sangat tinggi, dan ada provokasi telanjang di mata dan kata-katanya. Yang Dingtian terdiam, mencoba mengulur waktu untuk Ye Chen dengan tidak menjawab. Namun, Wu Changqing sepertinya tidak ingin memberinya kesempatan ini, jadi dia berkata dengan nada yang aneh, Yang Daoyou, apa maksudmu dengan tidak berbicara? Apakah kamu abstain? Jika kamu abstain, kamu dapat berbicara. Di kasus ini, kita tidak perlu membuang waktu menunggunya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa bersembunyi, Yang Ding berkata dengan tenang, saya tidak tahu apakah ada preseden untuk menunda lotre di 3 kompetisi ini. Wu Changqing tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Cheng Kun ketika dia mendengar kata-kata itu. Cheng Kun tersenyum tipis, Yang Dingtian, kamu ingin kami menunggu Ye Chen, itu maksudmu? Kalau tahu, kenapa repot-repot bertanya? Oke, aku, Zheng Yangzong, akan memberimu kali ini, kata Cheng Kun dengan tenang dan semilir, memutar kunci pas di ibu jarinya dengan santai. Dia tidak sabar menunggu Ye Chen datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dibandingkan dengan Ye Chen yang abstain, dia lebih suka Ye Chen dikalahkan di medan perang, sehingga dia dapat memerintahkan murid-muridnya untuk menghapus Ye Chen di medan perang dengan cara yang sah, untuk menghilangkan kebenciannya. Jadi, terima kasih Master Sekte Zheng Yang. Yang Dingtian langsung menutup matanya, menunggu kedatangan Ye Chen. Karena penundaan waktu, tempat tersebut menjadi hening untuk sementara waktu. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, 1/4 jam, 2/4 jam, 3/4 jam. Tapi Ye Chen masih belum muncul, dan bahkan kursi Zugeyu kosong. Aku bingung, bagaimana anak ini bisa naik ke sana. Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin menatap ke atas ke kehampaan setinggi 100.000 kaki, apakah kamu tidak takut jatuh sampai mati jika kamu terbang begitu tinggi? Tentu saja dia tidak bisa terbang ke Yuanjing sendirian. Fuya juga mendongak, seolah-olah dia bisa melihat Ye Chen berjongkok di sana dalam kehampaan 100.000 kaki melalui lapisan awan dan kabut. Zugeyu pasti membawanya ke sana, tapi bagaimana dengan orang-orang Zugeyu? Berapa artinya meninggalkan seseorang di Yuanjing di sana? Kenapa aku tidak menjemputnya? Xuan Chen mengangkat kepalanya dan berkata, tidak perlu, kata Dong Huang Taixin dengan santai, dan membuang muka. Pada saat ini, Ye Chen masih berjongkok di sana dalam kehampaan 100.000 kaki, menatap tanpa daya ke suatu arah, yang merupakan arah yang ditinggalkan Zugeyu. Dia menunggu sepanjang malam, tetapi dia tidak melihat orang itu kembali. Nenekmu, kamu tidak akan dilupakan olehku. Ye Chen penuh dengan kutukan, bertanya-tanya apakah lelaki tua Zuge telah pergi, karena dia terlalu senang untuk melupakannya. Namun, malam ini, Ye Chen juga banyak berubah. Yang paling penting adalah jiwanya, yang telah terintegrasi dengan kekuatan roh primordial, dan seluruh jiwa ditutupi dengan lapisan cahaya putih redup, memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun hanya ada jejak kekuatan primordial, jiwanya telah disublimasikan secara kualitatif, terutama karena perasaannya terhadap langit dan bumi. Dia jelas merasa bahwa kadang-kadang dia memiliki perasaan yang sangat aneh, yaitu tubuhnya telah menyatu dengan langit dan bumi. Selain itu, tampaknya dari ketiadaan, ia juga dapat menangkap kekuatan berkabut, misterius, dan sangat kuat. Kekuatan itu seberat gunung, seluas laut, seluas dataran, dan seluas langit berbintang. Dia mengerti bahwa ini adalah kekuatan langit dan bumi yang dibicarakan Chulinger, tetapi dia tidak pernah benar-benar memahami kekuatan misterius dan kuat ini. Sekarang 3 kompetisi besar telah dimulai. Meskipun Ye Chen menggabungkan sedikit kekuatan jiwa, dia masih menggosok bagian tengah alisnya dengan keras, omong kosong ibuku, berapa banyak trik yang ingin aku lakukan dengan Jining Suang. Ya, tapi ada hadiah untuk ramuan 5 butir. Nima, Zugeyu, kamu membunuh 1000 pedang. Anda bajingan. Mengapa saya mendengar orang memarahi saya? Ye Chen baru saja akan berteriak, ketika sesosok muncul di sampingnya. Kamu masih tahu bagaimana untuk kembali. Ye Chen tiba-tiba berdiri, menatap Zuge tua dengan wajah gelap. Tidak mungkin, benda itu berlari sangat cepat, aku mengejarnya sepanjang malam. Orang tua Zuge merentangkan tangannya, tetapi dia masih dalam suasana hati yang baik. Menilai dari postur tubuhnya, dia telah memperoleh kekuatan roh primordial, jika tidak dia akan dibunuh oleh makhluk yang baru saja muncul.
Sebentar lagi, dia melompat setinggi 3 kaki dengan seringai dan kutukan. Cepat, bawa aku turun. Ye Chen mengutuk. Apa terburu-buru, toh kamu tidak akan bisa mengejar, dan bahkan jika kamu melakukannya, kamu tidak akan bisa menangani mereka. Meskipun Zhu Geyu mengatakan itu, dia masih meraih Ye Chen dengan satu tangan, dan kemudian menukik ke bawah seperti pelangi. Tempat di bawah masih sepi, dan penantian yang membosankan telah menyebabkan banyak orang tertidur dengan dagu di tangan. Ketika mereka bangun sambil menggosok mata, mereka melihat bahwa Ye Chen belum kembali, jadi mereka berkata dengan tidak sabar, "Kamu Chen masih di sini. Jangan datang, jika kamu tidak datang, ayo mulai. Menunggu seperti ini, kapan kamu akan menunggu? Mari kita mulai." Bahkan jika dia datang, itu tidak akan mengubah apapun. Sudah 2 jam. Jika kamu ingin datang, kamu akan datang lebih awal. Ada suara-suara tidak sabar di mana-mana, dan Cheng Kun mau tidak mau membuka matanya dengan mata tertutup. Melihat Ye Chen belum kembali, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Dia tidak bisa tidak ingin melihat kegagalan Ye Chen dan menjadi cacat dipentaskan. Di tengah diskusi, Cheng Kun melirik Wu Changqing. Wu Changqing mengerti, dan pergi ke panggung pertempuran lagi. Pertama, dia melirik Yang Dingtian dan yang lainnya dengan main-main, dan kemudian berkata, "Bukannya Sekte Zeng Yang saya tidak memberi Heng Yue kesempatan. Tidak heran saya Zeng Yang Zong, aku." Tunggu. Sebelum Wu Changqing selesai berbicara, dia diinterupsi, dan suara itu datang dari atas. Hah! Mendengar kata-kata yang datang dari atas, semua orang tidak bisa tidak melihat ke atas. Baru kemudian saya menyadari bahwa ada 2 bayangan hitam terbang melintasi kehampaan dengan cepat, dan mereka terus semakin besar di mata semua orang. Melihat dengan hati-hati, itu adalah Ye Chen dan lelaki tua Zhu Ge. Kenapa kamu turun dari atas? Ada suara-suara tertegun di tempat kejadian. Kamu bahkan tidak tahu ini, kalian berdua akan menonton bintang lagi. Untuk melihat bintang, kamu tidak harus terbang terlalu tinggi. Kamu bahkan tidak merasakan nafasmu, setidaknya di ketinggian 30.000 kaki, atau bahkan lebih tinggi.